Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Ilmanun dengan NIM 2121097. Saya akan mempresentasikan materi tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Yang pertama, apa itu pengertian Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul, artinya orang yang memiliki ilmu, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Secara istilah, Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Rasul-rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam, yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima ada Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya yaitu sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendati pun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap harus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman termasuk istri dan anaknya sendiri. Lalu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya yaitu Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan, keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail, dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga sehingga Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi adalah perintah membangun Baitullah yaitu Ka'bah bersama anak beliau yaitu Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semua berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi, oleh ibunya Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian kedua, ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun untuk selanjutnya dibawa ke luar kota Mesir. Sehingga pada saat itu Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Lalu yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam telah diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau. Namun, orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahudza al-Qayurti, Yudas Iskariyot, yang diserupakan oleh Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa. Lalu yang kelima ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu.
kotoran manusia dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifat tersebut, banyak orang yang semula musuhnya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Materi selanjutnya yaitu hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Para Rasul Ulul Azmi, di samping memiliki kesabaran yang tinggi, senantiasa bermohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi, yang pertama adalah sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga ikhtiar, yang keempat tawakal, dan yang kelima yaitu teguh pendirian. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan. Yang pertama, bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta menjauhi larangannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya. Lalu yang keempat, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Yang kelima yaitu mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Yang keenam, lebih mencintai, menghormati dan mengagungkan Rasul atas perjuangan dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang ketujuh, memperoleh keteladanan yang baik untuk menjalani kehidupan. Dan yang terakhir yaitu akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasulullah SAW. Lalu, para Rasul Ulul Azmi hidup dalam perjuangannya lebih berat. Namun, mereka tetap teguh, sabar, dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Kisah Rasul Ulul Azmi untuk menjadi inspirasi bagi juru dakwah masa kini dan akan datang, bagaimana keteladanan mereka dalam berdakwah yang tidak mengenal lelah. Mereka selalu menyuruh umat siang dan malam penuh kesabaran dan ketabahan sambil terus berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kaum mereka masing-masing. Nah, itulah pemaparan materi tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nah, itulah pemaparan materi tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.